Adanya kenaikan yang kemarin yang saya tawarkan dari harga sebelumnya itu, adanya kenaikan ini, mereka konfirmasi gitu loh. Pasti nggak, memang benar nggak dengan harga ini gitu loh. Kalau memang benar ya udah. Akhirnya apa? DP. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go, Assalamualaikum Sobat Catur, selamat datang di Ruang Podcast Bahagia. Di podcast hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, agen resmi dari Kota Pasuruan, ada Ustadz Ahmad Huzaini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Ken? Alhamdulillah, kabar Sehat Ustadz ya? bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Masya Allah. Kok kelihatannya sekarang nggak ceria banget ya? Kenapa ini? Alhamdulillah karena mau ngobrol nih Oh sama gitu ya, Ustadz. boleh. Masya Allah. Pokoknya asalkan nggak sulit-sulit ya. Siap. Pokoknya aku bisa jawab, nanti insya Allah tak jawab. Siap, Gitu ya. Ustadz. Hari ini dari rumah langsung dari Pasuruan Ya. atau dari mana Ustadz? Ini tadi ada sobat lama ya, dia seorang pengusaha dari Pasuruan. Nah, rencana kan dia kan ke sini mau minta kejelasan. Tadi sebenarnya udah tak jelaskan. Minta gimana sih? Masalahnya apa? Ini kan kenaikan banyak ini kenaikan. Maksudnya harga ini ya. Nah, dia kan rencananya mau umrohkan reseller dia atau distributornya. Lah, mau diumrohkan. Lah, kemarin kan kita paket untuk pusaka mandiri itu kan kisaran 23 jutaan. Nah, dengan adanya kenaikan akhir-akhir ini, jadi kenaikannya juga cukup drastis, signifikan. Jadi mereka pinginnya sobat aku ini datang langsung ke kantor, pingin tahu bener nggak untuk memastikan aja. Seperti itu Mbak Ken. Luar biasa, sudah membawa jamaah gitu ke kantor di hari ini. Nah Ustadz, sebelum kita membahas lebih lanjut nih ya, biar ngobrolnya makin seru, Ustadz Boleh. bisa kenalan dulu nih sama sahabat catur yang sedang menonton. Wah, apa ini banyak nggak kenal sama aku ini? Banyak yang nggak kenal Ustadz. Waduh, muka-muka lama tapi nggak ada yang kenal ya. Iya. Boleh deh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Catur. Perkenalkan nama saya Zaini ya. Ahmad, nama lengkapnya Ahmad Huzaini. Teman-teman akrab saya biasanya panggil saya Zaini. Saya domisili di Pasuruan, lebih tepatnya di Gempol. Ya, mungkin kalau ada Sobat Catur yang rumahnya dekat sana, Pak, monggo mampir ke kediaman saya ya, di perumahan Gempol Citra Asri. Di Gempol tepatnya Gempol ya. Citra Asri, masuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Pasuruan. Pesisir sendiri. Jadi kita perbatasan sama Sidoarjo. Baik. Nah, Nah, tadi Ustadz di awal sempat ngesepil nih problem dari jamaahnya. Nah, jamaahnya masih perlu verifikasi langsung ke kantor pusat. benar. Nah, cara Ustadz meyakinkan nih Ustadz, kalau misal jamaahnya seperti membanding-bandingkan harga, itu cara Ustadz sendiri meyakinkan seperti apa Ustadz? Oke. Sebenarnya dia sudah yakin sebenarnya, tapi tujuannya ke sini tadi di lain satu sisi pingin tahu kantor pusat di mana sih sebenarnya. Ya, dia pingin tahu itu. Terus yang kedua memang dia pingin konfirmasi sejauh mana memang kenaikan ini. Tuh yang kedua. Yang ketiga memang di lain ini nanti setelah ini kita selesai, nanti ada urusan lain lagi. Makanya beliau yang ikut ke kita. Tapi sebenarnya dia sudah oke sebelumnya. Dengan adanya kenaikan yang kemarin yang saya tawarkan dari harga sebelumnya itu, adanya kenaikan ini, mereka konfirmasi gitu loh. Pasti nggak, memang benar nggak dengan harga ini gitu loh. Kalau memang benar ya udah. Akhirnya apa? DP. Kayak seperti itu ya. Mereka mau memberikan apa? Pak Saiful ini mau memberatkan jamaahnya. Kayak seperti itu. Alhamdulillah. Berarti sudah tahu nih Ustadz info kenaikan aftur, kenaikan kru, sudah paham jamaahnya? Sudah tak sampaikan semuanya. Jadi memang sih agak terkejut dengan kenaikan itu. Karena kan naiknya tinggi banget itu loh ya. Jadi mereka apa ya, minta kepastiannya. Intinya di situ. Tapi memang kalau kita sudah jelaskan, yang penting tuh apa? Kita face to face dulu penjelasannya seperti itu. Jadi mereka lebih memahami. Kalau misalnya kita by phone mungkin agak susah ya kayak gitu. Jadi kita kalau pendekatan setelah face to face kita mengetahui ini orangnya kayak gimana sih.
Kalau kita mau orangnya ini kita harusnya seperti apa? Lah itu loh, yang tak sampaikan sama teman saya ini. Begitu Mbak Ken. Oke. Rencananya berangkat di bulan berapa dan berapa orang nih Ustadz? Ini beliaunya ambil paket pusaka. Nah, kedepannya lagi mau ambil lagi kok ini. Kalau beliaunya sendiri, ini kan untuk tadi tak bilang di awal, rencananya untuk karyawan beliau dan untuk reseller-reseller atau distributor. Nah, untuk beliaunya sendiri mereka akan ngambil paket Turki. Oh, Ya, makanya tadi memastikan dulu. Tadi alhamdulillah sudah terjadi down payment dulu. Kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi langsung satset ditunjukkan Ya, kantor ya benar. Ustadz. Jadi kita apa namanya? Masih agak ragu. Aku sekalian lah. Tadi sekalian jalan ke Surabaya, sekalian tak bawa. Ayo sekalian ke kantor sekalian. Habis ini gantian ke kantor dia Masya kayak Allah. gitu. Jadi mungkin bisa diceritakan juga Ustadz metode Ustadz dalam bersyiar Baitullah nih seperti apa? Kok bisa kenal orang-orang seperti itu? Apa ya? Sama aja sebenarnya. Saya dulu juga background saya macam-macam ya. Saya juga di perkantoran juga, di hotelier juga. Jadi yang penting kita bina relasi. Jadi selama ini teman-teman yang katakanlah mau umroh ataupun haji, itu kalau ke saya pasti relasi. Dia mengenal siapa sih saya, siapa sih saya ini gitu loh. Di background itu jadi mereka tanya-tanya lagi, bener nggak? Mereka searching dulu. Bener nggak Zain ini sekarang bergerak di bidang umroh dan haji? Searching. Kalau mereka udah oke, biasanya kita kontek-kontekan. Ayo kita teman yuk, ngopi yuk, di mana yuk, kayak seperti itu. Jadi kita sambil ngopi, sambil bahas hal-hal lainnya, bisnis atau apapun, ataupun umroh. Kebanyakan mereka kalau ikut ke catur ini, rata-rata kita ghost contact. Maksudnya itu kita ketemuan. Kayak gitu. Sekarang kan kalau kita katakanlah pulang kerja, di rumah masih di jalan masih agak macet atau traffic gitu, kita telepon-teleponan, mau kemana nih? Telepon yuk. Bro, kan ini bro, kita ngopi dulu bro. Lah di situ kita kita jalin komunikasi. Apa yang kita sampaikan, misalnya kita punya apa nih, bisnis apa nih, kita sampaikan. Salah satunya kalau kita bergerak bidang umroh ya, umroh yang kita sampaikan salah satunya seperti itu. Jadi mereka tahu, oh berarti Zaini ini sekarang ada di umroh gitu loh. Salah satunya bergerak bidang umroh. Nah, mereka kan juga cari searching, umrohnya di mana? Catur. Mereka searching catur itu seperti apa? Nah, kayak seperti itu. Jadi kalau kita sudah mengenal background, terutama dari kita tadi tak sampaikan dari relasi ya. Mereka sudah tahu kita kayak gimana sih, Zaini jelek atau baik sih, kayak seperti itu. Jadi mereka percaya kayak gitu. Track record kita tuh seperti apa mereka percaya. Kayak seperti itu. Baik, jadi melalui relasi ya Ustadz, Relasi lebih. itu utamanya seperti itu. Jadi jangan sampai lah kita kalau sama relasi itu track record kita jelek. Masalah apa kalau udah ngomong jangan sama dia jelek. Semuanya nanti kena omongan kayak seperti Betul. itu. Mereka wes nggak usah berteman sama dia deh kayak gitu. Oh ujung-ujungnya apa? Kita nggak ada hubungan apa-apa, nggak dapat apa-apa, teman nggak punya. Kayak seperti itu. Baik. Nah, sahabat catur, ngomong-ngomong masalah track record ya, ini kita sedang mengobrol dengan agen resmi kita yang sudah berpengalaman menjadi tour leader nih, sahabat catur semuanya. Sudah berkali-kali mendampingi jamaah, sudah bersertifikat BNSP sebagai pemandu ibadah umroh juga. Nah, Ustadz bisa diceritakan nih pengalaman Ustadz selama menjadi tour leader nih. Apa ya, mungkin sama ya. Pengalaman itu sama mungkin ya, tapi beda tempatnya aja. Memang kalau kita di sana kan boleh dikatakan kita ke tanah suci ya. Ada nih pengalaman yang paling sering tak alami itu dari orang-orang yang usianya sudah sepuh ya. Kebanyakan mereka tersesat. Bukan hilang ya, tapi tersesat. Tapi memang sebelumnya kalau kayak semuanya harus kita kasih info bahwa di sana kan kita hanya pegang ID card. Jadi kayak paspor atau lainnya kan nanti dikasihkan sama tour leader maupun mutawif. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa kan paspor ini masih aman. Jadi sebagai identitas kita di tanah suci sana ada ID card. Jadi meskipun mereka tersesat, itu kita ada ID card. Jadi di ID card itu tercantum nama kita, nomor HP kita, nama mutawif kita, semuanya ada. Jadi kalau misalnya tersesat gitu, yang menemukan nanti tinggal lihat di ID card-nya. Jadi tinggal telepon kita akan menjemput beliaunya. Katakanlah dari TL dari lain ya, dari travel sebelah.
Itu telepon ke kita menginfokan, Tat, ini ada jamaah jenengan posisi di sini, Tat, nggak bisa pulang. Kak, seperti itu. Karena apa? Kasihan, Tat. Rasa seperti itu. Mereka tersesatnya karena bingung. Mungkin kecapean atau apa. Makanya kalau kayak jamaah-jamaah, kalau misalnya di Tanah Suci, terutama di di Mekah ya, itu tak harus ada yang dampingi kalau beliaunya sepuh ya. Kasihan. Misalnya kalau misalnya nggak sama TL Mutawif, sama satu teman satu kamar, itu minimal kayak seperti itu. Kalau TL Mutawif kan handle semuanya soalnya kan. Kalau skala prioritas secara pribadi mungkin didampingi sama teman sekamar atau kayak gimana kayak gitu. Jadi insya Allah kalau ada pendamping lebih aman. Tapi kalau memang terpaksa sendirian, kalau memang bingung ya itu kita susahnya di situ. Kita udah info katakanlah nanti kita kalau misalnya masuk lewat gerbang ini nomor berapa, WC berapa, udah kita sampaikan. Kalau sebisa mungkin beliau-beliaunya bawa HP, kita suruh foto biar enggak lupa. Tapi kalau orang sudah sepuh, kita kan enggak bisa kayak seperti itu kan. Mau enggak mau ya kita harus lebih ekstra kayak seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada jamaah kita yang pernah sakit ya. Kita sehari-hari enak. Umroh pertama, umroh wajib, alhamdulillah beliaunya sehat. Terus setelah itu, setelah Siti Tur, saya tanya, loh, Abah, Umi kemana kok nggak kelihatan? Katanya gitu, jawabannya, ada di kamar, Tat. Sehat? Sehat, Tat. Oke, udah kembali lagi, umroh yang kedua, sunnah, umroh sunnah. Tak tanya lagi, Tat, Abah di mana untuk Uminya? Sehat, Tat. Beliaunya masih di kamar, masih capek. Nggak bilang ke saya kalau sakit kan, ya udah oke lah kayak seperti itu. Makan oke, semuanya oke. Tapi pada waktu mau kepulangan H-1, suaminya info ke aku dan ke Mutawif, Ustadz, istri saya sakit, Tat. Kaget dari itu. Loh, kemarin tanya katanya sehat. Kan seperti itu ya. Terus akhirnya kita cek, pas kebetulan juga di rombongan kita ada dokter atau bidan ya. Dari Jember kalau nggak salah, itu Umi Irma kalau nggak salah. Nah kita cek sama beliaunya, saya sama Mutawif cek ke kamar. Lah cek, katanya kondisinya drop, Ustaz. Kondisinya drop, Ustaz. Kaget aku, udah mau pulang. Gimana ini? Saya akhirnya koordinasi. Itu kalau nggak salah perjalanan pulang kalau nggak salah ya. Kalau mau pulang ya. Satu hari sebelum kepulangan kalau nggak salah. Oke, akhirnya kita cek. Kita cek, kondisinya drop, akhirnya coba kita bawa klinik. Tapi beliaunya nggak mau. Ya udah, sementara kita kasih obat dulu kan. Oke, pulang, bisa beliaunya jalan, bisa pulang. Tak tanya lagi, Umi gimana kondisinya? Alhamdulillah sehat. Tapi nggak tahu kan, kondisi di dalamnya seperti apa kita nggak tahu. Jadi pas pada waktu di dalam bus perjalanan kita mau ke bandara Jeddah, kelihatan sakitnya. Sudah drop, nggak bisa apa-apa. Terus Bu dokter tadi saya suruh ngecek, minta tolong suruh cek. Bu, minta tolong dicek kondisinya kayak gimana. Drop banget Ustaz, mau nggak bisa Ustaz. Udah, akhirnya kita turun di bandara di Jeddah. Kita cari kursi roda. Kita sama Mutawifnya kita cari roda. Mau nggak mau harus kita bawa ke klinik di bandara. Udah kita bawa klinik ke bandara, ternyata di sana Pak, ini harus stay di Jeddah, harus stay di sini untuk pengobatan. Mereka nggak mau menerbangkan. Ini nggak bisa kalau kita terbangkan. Wah kita, panik banget lah teman-teman, semuanya panik. Akhirnya udah kita koordinasi sama Mutawifnya, koordinasi sama petugas di sana, teman-teman yang di sana. Udah diserangkan, Tat mau nggak mau memang kondisi ibunya ini nggak baik-baik saja, mau nggak mau harus ada perawatan kayak seperti itu. Jadi oke, kita putuskan kan bawa putrinya 2 kalau nggak salah. Kayak putrinya kita kita bawa untuk pulang ke Indonesia. Ada teman-teman tetangganya kan kita bawa, kita kasih masukan untuk suaminya, mau nggak mau istrinya harus dirawat dulu supaya bisa pulang. Lah mau nggak mau suaminya harus menemani. Kan nggak mungkin kita biarkan sendiri kan. Meskipun kita sudah handle semuanya. Tapi kan namanya seorang sakit, mau nggak mau harus ditemani seorang suami kan. Biar semangatnya, biar tumbuh lagi, biar cepat sehat kan gitu. Akhirnya kita kasih
masukan seperti itu, beliaunya mau. Oke deh, Tat, aku tinggal di sini. Nah, oke, semuanya sudah oke, udah kasih perawatan. Insya Allah seminggu kalau nggak salah. Kita tetap tiap hari kontek-kontekan, suaminya sama saya juga, sama kantor, sama teman-teman handling kontek-kontekan. Dah akhirnya sudah semuanya oke semuanya. Tim handling dari catur luar biasa. Teman-teman catur luar biasa, kantor luar biasa. Betapa kondisi dari jamaah yang ngedrop banget kondisinya. Alhamdulillah bisa sehat. Kita kita pastikan bahwa kondisi jamaah itu benar-benar sehat, bisa untuk pulang. Akhirnya sudah 1 minggu kalau nggak salah pulang ke Indonesia. Alhamdulillah. Nah, itu salah satu pengalaman unik tentang jamaah seperti itu. Banyak lagi sebenarnya. Kalau seperti itu Ustadz, itu harus nambah uang lagi atau bagaimana Ustadz jamaahnya? Kalau secara normal, secara formal itu memang harus nambah uang lagi kan. Masalahnya tiket yang kita yang sebelumnya sudah kita sudah kita bayar itu kan hangus. Masalah kan nggak bisa terbang. Mau bawa itu memang kewajiban dari jamaahnya. Tapi betapa hebatnya catur. Alhamdulillah nol rupiah pengeluaran, ndak ada pengeluaran. Betapa hebatnya catur. Semuanya ditanggung catur. Betapa perhatiannya catur travel sama jamaahnya sampai seperti itunya. Luar biasa, iya. Itulah. Jadi kenapa teman-teman ngacungkan 2 jempol, bukan 1 jempol, 2 jempol. Perawatan seperti itu dibandingkan sama lainnya nggak ada apa-apanya katanya teman-teman. Kayak seperti itu. Baik Ustadz, kalau tadi Ustadz menceritakan pengalaman yang agak sedih-sedih ya. Mungkin ada pengalaman juga nih Ustadz, pengalaman yang menyenangkan, mungkin city tour atau yang lainnya Ustadz. Kalau city tour sih rata-rata jamaah alhamdulillah senang semuanya ya. Pada intinya kan kita untuk di Tanah Suci itu kan satu kita ibadah, kita rehat, sama kita makan kayak gitu kan. Kayak katakanlah kita punya hutang nggak kepikir. Kalau kita ke umroh ataupun haji itu seperti itu. Insya Allah nggak ada pikiran kayak pikiran nggak ada kayak seperti itu ya. Kalau yang city itu alhamdulillah kesan-kesannya baik semuanya. Tapi ada lagi satu pengalaman ini dari jamaah ya. Ada jamaah dari Pasuruan juga kalau nggak salah. Itu pertama kali beliaunya umroh pertama kali ikut catur. Ngomong sama aku, Mas, aku mau umroh nih Mas. Terus, tapi aku nggak punya duit. Nah seperti itu. Tak kasih omongan-omongan, support. Intinya dia ada duit untuk DP. Intinya di situ. Udah dia melakukan DP, tak suruh udah wis. Kamu yang penting sekarang udah niat, udah pasrah sama yang kuasa. Dan yang terpenting ikhtiar, jangan diem. Kayak seperti itu ya. Dia berangkat berdua suami istri. Yang teman aku ini kan suaminya. Dia yang suaminya ini kerja di perusahaan, yang istrinya ini wira swasta. Samatan tidak punya duit, keberangkatan kurang berapa bulan, 2 bulan atau berapa ya. Tiba-tiba dibayar lunas. Sama dia dibayar lunas. Tak tanya, kamu dapat dari mana duit? Nggak tahu yo Mas. Kok rezeki itu kayak disuntik kayak gitu kasarannya seperti itu ya. Terus tak tanya lagi, apa sih yang menjawab ini? Satu, aku untuk kerja Mas, itu ndak libur dari lembur. Satu itu, kita rezeki ndak disangka-sangka ya. Lemburan tuh nggak ada prenet. Tiap hari aku lembur Mas, gitu. Oh ya? Iya Mas. Kalau uang lembur gitu kan, hitungannya kan beda sendiri kan. Terus yang kedua, istrinya kan di wira swasta. Sama juga. Wira swasta tuh dia tuh kayak jualan itu gak sampai berapa jam habis, gak sampai berapa jam habis. Lah itulah kalau kita kelebihan dari umroh ya, kita nggak tahu rezeki datang dari mana-mana. Keutamaan umroh kan salah satunya kan mengikis kefakiran kan. Kita nggak mungkin dimiskinkan, salah satunya kan itu kan. Jadi rezeki dia tuh, wah luar biasa katanya seperti itu. Bukan saya loh ya, tapi dia yang mengatakan sendiri. Akhirnya close tertutup, sudah lunas, berangkat. Yang kedua malah dia berangkat ngajak keluarga besar. Berapa orang tuh? 7 orang kalau nggak salah. Yang kedua malah dia bisa beli ruko malah.
Itu luar biasanya di situ. Sampai kaget, saya datang tiap kali datang ke sana, Mas, buat jenengan. Mas, buat jenengan. Sampai kaget tahu tiga. Sering seperti itu. Akhirnya enggak lah, berarti pun aja enggak enak seperti itu. Alhamdulillah berangkat lagi kan satu kak. Intinya seperti itu. Berangkat lagi satu keluarga 7 orang kalau nggak salah. Lah ini dia kemarin ngomong sama aku juga, Mas, aku mau haji Mas. Akhirnya tak info hajinya seperti ini, masa tunggunya 5 sampai 7 tahun, 7 sampai 9 tahun gitu. Oke Mas, nanti tak pelajari dulu. Lah insya Allah dia mau daftar haji insya Allah seperti ini. Lah itu luar biasa banget. Untuk umrah itu memang luar biasa. Kepercayaan dia di catur itu loh, amanah yang satu. Yang pertama dulu kan dia keberangkatan kali pertama itu kan mundur untuk jadwal terbangnya kan. Mundur. Seminggu kalau nggak salah. Oh dia pikirannya udah berubah udah. Mundur, Mas bener nggak? Berangkat nggak? Itu yang menjadi. Akhirnya kan surat ada kan pemberitahuan. Jadi membuat dia itu pasti percaya. Surat ada, terus akhirnya apa? Bener, pada waktu tanggal keberangkatan dia berangkat. Direct flight. Itu yang dia banggakan. Terus yang amanah. Terus dipercayalah sama dia. Makanya dia kalau apa, Mas nanti kalau aku berangkat lagi pasti lewat catur Mas. Kalau ada teman-teman tak referensikan ke catur. Itu sungguh luar biasa dari sisi pelayanan apapun luar biasa catur kayak seperti itu. Jadi ya apa ya, tadi yang tak sampaikan gimana kita pendekatan sama jamaah. Satu, guest contact. Yang penting apa, kita ketemu face to face, kita bicara lebih enak dari hati ke hati ya. Kayak gitu. Teman-teman rata-rata selama ini yang ketemu sama saya rata-rata kita bicara face to face. Kayak seperti itu. Baik, jadi banyak sekali hikmahnya ya Ustadz. Banyak banget. Jadi cerita-cerita itu mungkin menjadi motivasi juga nih bagi sahabat catur yang masih menunda untuk niatnya umroh. Harus dimulai dulu ya Ustadz ya. Bener. Harus dimulai dulu, Bener. mantapkan niat seperti itu. Ya, yang penting satu, kalau kita sudah niat mantep DP. Nanti yang selanjutnya insya Allah yang ngatur. Yang penting satu tadi udah kita katakan, ikhtiar jangan sampai berhenti. Baik, itu tadi sahabat catur pesan dari Ustadz Huzaini, jangan sampai lupa dicatat ya dan juga dipraktekkan nih. Ustadz ngomong-ngomong masalah tour leader kan Ustadz, kan itu kan tanggung jawabnya sangat besar, apalagi membawa berbagai macam jamaah dengan berbagai karakter, dengan berbagai macam usia juga. Ada yang mungkin ingin city tour, ingin belanja. Nah, bagaimana cara Ustadz sebagai tour leader untuk memanajemen itu semua biar semuanya lancar Ustadz? Ya, di kita kan ada itinerary ya. Nah, sebelum keberangkatan semuanya kita kasih tahu. Ini loh itinerary kita, jadwal kita, tanggal sekian, jam sekian kita kemana harus tahu semuanya. Lah kita kalau seperti itu di luar itu misal ini, jangan tadi tanya misal mau ada mau ada yang city tour, mau ada yang umroh, ya kita pada waktu itu kita kumpulkan juga, kita koordinasi juga. Kalau misalnya bisa, misal ini bisa ya, yang satu minta umroh, yang satu minta city tour, kita bagi kalau memang oke. TL mungkin yang ke city tour, untuk mutawif mungkin yang umroh. Kita tinggal nginfo sama jamaah-jamaah dan mengkoordinasikannya. Kita lebih bagus seperti itu. Kalau kita sendiri-sendiri nggak mungkin lah. Jadi kita omongkan nanti mungkin kita info, ayo siapa yang hari ini katakanlah ikut city tour. Maksudnya city tour mandiri ya. Kalau city tour dari kantor catur situ kan pasti semuanya ikut. Kalau yang mandiri itu kayak gitu. Kita koordinasi, ayo siapa yang hari ini jam sekian mau city tour, ayo siapa. Kita catat. Baik juga yang mau umroh, katanya mau umroh, juga kita catat. Kalau memang bisa kita handle masing-masing TL dan tour TL dan mutawif ya kita bisa berangkat seperti itu kita bagi. Kalau memang tidak bisa ya kita kondisikan lagi. Baik. Nah Ustadz setelah kepulangan nih mungkin ya cerita setelah kepulangan ada nggak sih Ustadz yang testimoni sudah sampai ke telinga jenengan nih testimoni jamaahnya ketika setelah jenengan dampingi seperti apa Ustadz? Apa ya testimoni? Nggak pernah dengar sih. Sebenarnya kalau catur tuh mereka tuh seperti ini ya. Dari teman-teman saya terutama ya, teman-teman dekat saya, mungkin juga salah satunya juga jamaah-jamaah ya. Yang satu yang mereka utamakan tuh satu di catur tuh servisnya.
ya pelayanannya luar biasa banget. Mungkin jenengan bisa lihat mungkin di testimoni ya, pernah aku sama mulai dari handle kali pertama di bandara. Itu kita memang benar-benar perhatikan apa yang menjadi bawaan mereka, apa yang harus mereka sampaikan sama pimpinan TL-nya. Itu kita perhatikan semuanya. Jadi yang nomor satu tuh servisnya, pelayanan dari Catur itu luar biasa kalau menurut mereka. Yang kedua, penerbangannya. Kalau di Catur mereka ada memang ya di sebelah kan ada yang transit kan, tapi kalau jadikan direct flight kan langsung kan tanpa transit. Itu teman-teman seperti itu. Penerbangan, terus visanya. Visa itu memang mereka yang menjadi tolak ukur mereka kan terutama satu di visa ya. Kalau memang kita nggak ada visa nggak bisa terbang itu otomatis. Kepastian visanya itu ada. Jadi mereka H-3 biasanya sudah dikasih tuh. Kamu besok memang benar berangkat. Jadi mereka lega gitu loh, bener aku mau berangkat. Kan ada kan misal ini ada jamaah. Kepastian visanya enggak tahu. Sedangkan mereka di rumah ada tasakuran. Mau enggak mau kalau mereka pan visa katakanlah dia enggak bisa berangkat. Kita katakanlah sebagai orang aku sendiri ya, orang awam kan pasti malu sama tetangga kan seperti itu. Tapi kalau di Catur visanya ini sudah pasti, apalagi sekarang Catur sebagai provider visa kan. Nah, jadi insya Allah aman-aman. Itu dari testimoni teman-teman jamaah Catur. Baik. Kayak Nah, gitu. pesan terakhir nih, Apa nih terakhir? pesan dan kesannya Ustadz nih. Aduh, apa ini ya? Pesannya untuk jamaah yang ingin merencanakan ibadah umroh di musim 1448 mendatang ini, sama kesan Ustadz menjadi agen resmi Catur Travel. Apa ini? Oke. Catur ini kesan ya. Ini travel yang komplit banget. Dalam artian komplit apa? Sarana dan prasarana pendukung itu lengkap. Tadi udah tak sampaikan salah satunya provider visa. Ada kan di Catur pembayarannya digital. Jadi sistem semuanya, misal kalau kita tidak bisa bayar, kita datang ke kantor ataupun ke tempat-tempat agen, kita tidak bisa bayar. Tapi kan kita bisa via digital, via transfer kan gitu. Terus misal ini, kalau kita minta info, misal kita searching atau apapun, kan ada digital itu kan. Terus jaringan Catur ini kan ada di mana? Boleh dikatakan seluruh Indonesia ya. Boleh kan seperti itu. Jadi kita simple banget deh kayak seperti itu. Terus tadi ada katakan tadi penerbangan. Penerbangan kita tuh direct ya. Baik itu Surabaya Jeddah, Surabaya Madinah, baik itu kepulauan juga kan sama kayak seperti itu. Dan banyak lainnya ya. Tuh, pesannya apa nih? Pesan untuk agen-agen teman-teman agen atau jamaah ini? Bisa dua-duanya, Dua-duanya. Ustadz. Pada dasarnya sama ya. Catur sudah didukung oleh fasilitas dan prasarana yang lengkap, mau tidak mau sistem kepercayaan kita semakin naik kan. Nah dari situ kepercayaan jamaah akan semakin meningkat dan naik. Tadi katakan, insya Allah kalau bersama umroh bersama Catur ini satu pasti berangkat amanah. Itu pasti wis tidak mungkin. Karena apa? Tadi tak sampaikan juga didukung sarana dan prasarana yang lengkap. Itu. So bagi teman-teman agen, yuk kita dengan adanya kelengkapan dari Catur, yuk kita menjadi pensiar Baitullah yang berdedikasi. Ya, kita tingkatkan skill kita baik apapun. Saya sendiri juga skill masih dikit ya. Tapi kita juga sama-sama belajar meningkatkan skill kita, dedikasi kita. Bagi jamaah mungkin ayo kita kalau umroh dengan tadi yang kita sampaikan, ayo monggo ikut Catur. Sudah terbukti amanah dan pasti berangkat. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, tapi Ustadz kalau ada sahabat Catur nih yang mau konsultasi langsung ke rumahnya Ustadz, menghubungi nomor berapa dan alamatnya di mana? Aku ada link bio ya, di TikTok juga ada, media sosial ya Iya. intinya ada semuanya. Terus kalau misalnya minta nomor telepon bisa di 0821 3636 4484 atau bisa langsung ke Perum Gempol Citra Asri
Gempol Pasuruan M21 Gempol Pasuruan. Baik, itu tadi sahabat catur jangan lupa dicatat bagi warga Pasuruan dan sekitarnya bisa langsung mampir ke kantornya Ustadz Siap. Huzaini. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz atas waktunya, atas ilmunya dan juga pengalamannya sudah sharing-sharing di podcast Ruang Bahagia Catat Travel hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga enggak ada apa-apanya. Saya banyak belajar dari Ustadz. Masya Allah. Ustadz, sebelum kita mengakhiri kita tagline dulu ya. Boleh, Biar boleh, tambah boleh. semangat nih yang nonton juga. Boleh. Catur Travel, Umroh keluarga bahagia. Haji Bersama yang tercinta. Bersama Catur Pasti berangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.